Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Ningiang Abian Base. Kita bersyukur hari ini boleh bertemu kembali dengan keadaan sehat. Kita bisa melihat hari Tuhan yang baru, menghirup udara yang segar di hari yang baru ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita menjalani kehidupan kita dan melakukan segala aktivitas kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita di saat kita menghadapi segala permasalahan dan segala pergumulan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami sepanjang malam lalu Tuhan. Engkau Allah yang telah menjaga istirahat kami, menjauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan pagi hari ini kami boleh kembali bangun di hari yang baru dengan keadaan selamat. Kami boleh melihat hari ya Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas napas dan kehidupan yang boleh kami terima di hari yang baru ini ya Bapa. Kami ucap syukur juga kami boleh Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami menjalani hidup kami, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, setiap umat-Mu, setiap orang yang mendengar akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Begitu juga bagi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau urapi lidah kami, hikmat-Mu Tuhan menyertai kami. Sehingga apa yang kami sampaikan pagi hari ini Tuhan, hanyalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Yeremia 2 ayat 13, yang bunyinya demikian. 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ayat yang kedua terambil dari Yohanes 4 ayat 14, yang bunyinya demikian. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini, air kehidupan. Dalam kehidupan, setiap makhluk hidup tidak bisa terlepas daripada air. Air merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap makhluk hidup. Kita sebagai manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Di saat kita merasa haus, sudah pasti kita akan mencari air untuk menghilangkan rasa haus dahaga kita. Kalau tubuh kita sampai kekurangan air, itu akan mempengaruhi kesehatan kita dan bisa mengakibatkan kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, air yang kita konsumsi setiap hari hanyalah dapat memberi
kehidupan sementara di dunia ini. Namun ada air yang lebih penting dari air yang kita minum setiap hari. Air ini tidak saja memberi kita kehidupan di dunia ini, tetapi air ini juga memberi hidup yang kekal. Air yang dimaksud adalah air kehidupan. Di dalam kitab Yeremia 2 ayat 14, Tuhan adalah sumber air yang hidup, yang berarti Dia adalah sumber kehidupan dan keselamatan sejati. Kalau kita baca kitab Yeremia 2 ini secara keseluruhan, ini adalah nubuatan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan, di mana pada mulanya bangsa Israel hidup mengandalkan Allah dengan kasih yang sungguh-sungguh. Tetapi kemudian seluruh Israel meninggalkan Allah, meninggalkan sumber air yang hidup yang dapat memberi kehidupan dan keselamatan yang sejati, dan mengikuti dewa-dewa lain, melupakan kebaikan dan penebusan Allah dan menuruti keinginan mereka sendiri dan kenikmatan dosa dunia yang tidak berarti dan tidak abadi, yang sudah tentu mendatangkan penghukuman. Air hidup yang sejati hanya ditemukan di dalam hubungan pribadi yang setia dengan Allah melalui Kristus. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 14, Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan yang sejati. Air hidup ini bukanlah air biasa, melainkan air yang memiliki kuasa untuk menghidupkan dan membebaskan. Ini berarti bahwa setiap orang yang meminum air hidup ini akan memiliki hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Dan ini juga berarti bahwa orang yang memiliki air hidup di dalam dirinya akan memiliki sumber kekuatan dan penghiburan yang tidak pernah kering. Dan air kehidupan yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata minum di sini memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar minum air biasa. Kata ini berarti menerima, mengalami, dan menikmati. Menerima berarti menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami pemulihan, perlindungan, pemeliharaan, dan mengalami kehidupan yang kekal, dan kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber air kehidupan sejati, untuk menerima penyegaran, pemulihan, hidup yang penuh damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Biarkan air kehidupan mengalir, memenuhi kehidupan kita, dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang adalah sumber air kehidupan. Kami ucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini yang selalu mengingatkan kami untuk selalu datang kepadamu, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan
yang selalu mengingatkan kami atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, sehingga kami boleh menerima keselamatan dari Engkau. Kami boleh menerima pemulihan dari Engkau Tuhan. Kami boleh menerima perlindungan dan pemeliharaan dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau yang menjadikan berhasil. Engkau yang menjaga akan keluar masuk kami selalu, sehingga kami boleh menjalani hidup kami hari ini dengan selamat, tidak ada kecelakaan, kami selalu dalam keadaan sehat. Engkau memberkati akan segala keperluan hidup kami, Engkau yang selalu mencukupkan sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Damai sejahtera-Mu Bapa yang selalu melingkupi akan kehidupan kami. Kami boleh menjalani hidup kami hari ini dengan hati yang sukacita, dengan hati damai sejahtera, hati yang selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.